Kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia dikalahkan Uzbekistan. Kata mantan wasit FIFA soal anulir gol timnas Indonesia. Reaksi Pak Presiden usai gol timnas Indonesia dianulir. Jokowi pompa semangat pemain timnas Indonesia setelah kalah lawan Uzbekistan. Kabar bahagia, Martin Paes resmi bela timnas Indonesia. Apakah sudah bisa bela timnas Indonesia? Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi timnas Indonesia. Kata Shin Tae-yong usai timnas Indonesia dikalahkan Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin malam kemarin. Uzbekistan layak menang karena mendominasi pertandingan dengan menciptakan 28 peluang, sementara Indonesia hanya 4. Gol dari Husain Nurchaev, menit ke-68, dan gol bunuh diri Pratama Arhan, menit ke-86, memastikan kemenangan untuk Uzbekistan. Meski kalah, timnas U23 Indonesia masih punya kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024 dengan mengalahkan Irak dalam perebutan tempat ketiga, Kamis 2 Mei 2024 malam di Stadion Abdullah bin Khalifa. Pelatih Shin Tae-yong mengapresiasi usaha keras timnya dan memberi ucapan selamat kepada Uzbekistan atas kemenangan. Dia juga yakin timnya masih punya kesempatan untuk meraih tiket Olimpiade. Shin Tae-yong akan mempersiapkan timnya sebaik mungkin untuk pertandingan melawan Irak, dengan fokus pada pemulihan fisik dan mental para pemain. Meski mengakui kelelahan, dia optimis mereka bisa meraih kemenangan. Kata mantan wasit FIFA soal anulir gol timnas Indonesia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 masih jadi pembicaraan hangat bagi penggemar sepak bola. Di laga itu, timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024, mereka bertahan sejak awal. Menghadapi Uzbekistan, yang merupakan finalis Piala Asia U23 sebelumnya, anak asuh Shin Tae-yong harus bermain bertahan sepanjang pertandingan. Meski berjuang keras sepanjang babak pertama, timnas Indonesia mencetak gol lewat Muhammad Ferrari pada menit ke-61. Namun, gol tersebut dianulir karena Ramadan Sananta terjebak offside. Keputusan wasit dan VAR yang membatalkan gol Ferrari menjadi sorotan. Mantan wasit FIFA asal Indonesia, Jimmy Napitupulu, menganggap keputusan tersebut tepat karena Sananta sudah offside sebelum gol terjadi. Menurut Jimmy, Sananta melakukan offside interfering with opponent, yang mengharuskan wasit lapangan melakukan on-field review. Meski kontroversial, keputusan ini dipandang sesuai aturan. Dengan kekalahan 2-0 dari Uzbekistan, timnas Indonesia kini tidak melaju ke final. Mereka akan berhadapan dengan Irak dalam perebutan peringkat ketiga pada Kamis 2 Mei 2024 malam. Reaksi Pak Presiden usai gol timnas Indonesia dianulir. Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Keputusan wasit dan VAR menjadi sorotan, termasuk bagi Presiden Jokowi dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang menyaksikan pertandingan tersebut. Presiden Jokowi dan sejumlah menteri, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, turut menyaksikan pertandingan tersebut. Basuki mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi merasa kecewa saat gol timnas Indonesia U23 dianulir oleh wasit. Meskipun Indonesia sempat unggul lewat gol Muhammad Ferrari pada menit ke-61, namun gol tersebut dianulir oleh VAR karena offside. Uzbekistan kemudian mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-68 dan ke-86.
Kekalahan ini membuat Indonesia gagal mencapai final Piala Asia U23 2024 dan kelolosan ke Olimpiade 2024 tertunda. Sebelumnya, sejumlah menteri seperti Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menkominfo Budi Aris Setiadi, juga ikut menyaksikan pertandingan tersebut di Istana Negara, Jakarta, dengan mengenakan atribut timnas. Jokowi pompa semangat pemain timnas Indonesia setelah kalah lawan Uzbekistan. Presiden Joko Widodo memberikan semangat kepada timnas Indonesia U23 setelah kekalahan mereka dengan skor 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Melalui akun Instagramnya pada Selasa 30 April, Jokowi mendorong para pemain untuk terus berjuang, dengan menyatakan bahwa masih ada harapan untuk meraih tempat ketiga dan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Meskipun mengakui keunggulan Uzbekistan dalam pertandingan tersebut, Jokowi memuji semangat tim yang telah memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia. Ia juga menyoroti dukungan luar biasa yang diberikan oleh masyarakat tanah air kepada timnas U23, bahkan sampai menggelar acara nonton bareng di istana. Sebelumnya, Uzbekistan mengalahkan Indonesia dengan skor 2-0, lewat gol Husain Nurchaev pada menit ke-61 dan bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Meski demikian, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024 dengan memenangkan laga perebutan tempat ketiga melawan Irak pada Kamis 2 Mei. Jika kalah, mereka masih punya peluang melalui jalur playoff melawan perwakilan Afrika, Guinea. Kabar bahagia, Martin Paes resmi bela timnas Indonesia. Apakah sudah bisa bela timnas Indonesia? Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun, apakah kiper berusia 25 tahun itu sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia? Proses naturalisasi Martin Paes telah dilakukan beberapa waktu lalu. Bersama Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye, Paes menghadiri sidang dengan DPR RI pada Maret 2024. Meskipun Haye dan Ragnar telah menjalani sumpah dan janji setia sebagai WNI, Paes belum dapat terbang ke Indonesia. Baru pada Selasa, 30 April 2024, dia mengambil sumpah dan janji kewarganegaraan di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Setelah mengucapkan sumpah, Paes sah menjadi WNI. Namun, bagaimana dengan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia? Beberapa waktu lalu, terdapat kendala terkait naturalisasi Paes. Dia tidak bisa langsung bermain untuk timnas Indonesia karena terhalang oleh statuta FIFA Pasal 9, yang menyatakan bahwa saat terakhir bermain untuk asosiasi sebelumnya, dia belum berusia 21 tahun. Paes terakhir kali bermain untuk timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun. Maka, proses alih federasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia, mengalami hambatan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa ada upaya banding yang diajukan ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga agar Paes dapat membela timnas Indonesia. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai hasil banding tersebut. Baik Paes maupun PSSI memiliki waktu yang cukup untuk mengurus perpindahan federasi karena timnas Indonesia tidak akan bermain dalam waktu dekat. Pertandingan berikutnya adalah melawan Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, sebagai bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari kemudian, Indonesia akan bertemu dengan Filipina di tempat yang sama.